Baik saudara, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online di rumah. Tetapi kiranya Tuhan akan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus akan menuntun kita pada pagi hari ini. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Putra ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Bahkan terlebih baik bagi kami, khususnya jemaat Mangga 2 di tempat ini ya Bapak, khususnya di rumah-rumah yang melihat acara ini Tuhan. Kami percaya dan yakin Roh Kudus akan memimpin kami semua pada saat kami melihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian kami, kebaktian online ini pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, terpujilah Tuhanku, dan kami akan buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau katakan saudara, dengarlah sangkakanlah, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu ini
mau katakan, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawa. Sama-sama kita mau katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawa. Katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Dengan satu suara katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Kita lebih lagi katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Siapakah yang merasakan di tempat ini hadirat Tuhan, mukjizat Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Kita menaikkan pujian, hidupmu penuh mukjizat. Kita mau lebih semangat lagi dalam Tuhan. Yeay. Sama-sama kita mau katakan, Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. haleluya. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, tulus karena selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Sorakan haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada
atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Thank you Jesus. Dengan satu suara katakan, Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Tuhan luar biasa saudara. Kekuatanmu heran, tulus sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Tuhan luar biasa. Kekuatanmu heran, tulus sekarang selamanya. Oh, 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 oh. Mari semua katakan, Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, 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 oh. Hidupku penuh mujizat. katakan sekali lagi. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hidup kita semua penuh mujizat saudara, amin. Amin. Kita mau sorakan lebih lagi untuk nama Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa adanya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Come on semuanya, kita mau lebih lagi tinggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Kita mau katakan, inilah zaman Yehezkiel. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait hujan dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakan. Come on semuanya. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Katakan dia datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Musik memuji nama Tuhan. Seperti Mazmur Daud mengatakan, biarlah segala yang bernafas boleh selalu tinggikan dan memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya.
Lebih lagi saudara. Surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan sambil bersinar. Surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang. Dia datang. Yo, yo. Haleluya. Surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Kita mau katakan yang telah ada. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. 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 Kita mau sorakan haleluya. Lagi serukan nama Yesus. Tak mau lebih semangat lagi dalam Tuhan. Saya undang, kita kasih space kanan kiri supaya kita bisa lompat buat Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua Siapa? umat pilihan Allah. Haleluya. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. One, two, one, two. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Haleluya. Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita mau lebih seru lagi. Come on. Say. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Satu suara. bukan bagi nyatakan kemuliaannya. Kita mau sama-sama nyatakan kemuliaan buat Tuhan. Nyatakan kebesarannya. Kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus dialah Haleluya. Tuhan, Raja segala raja. Dialah Kita mau lebih keras. Come on. bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya.
Kau percaya Tuhan ajaib. Berikan tepuk tangan lebih meriah. Haleluya. Pujian ini mengatakan ajaib kau Tuhan. Haleluya. Masih pengen lobat lagi buat Tuhan? Saya udah, kita lobat lagi bersama Tuhan. Yeay. Semua siap? Coba katakan, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajarkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Are you ready? Lebih keras lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Hanya Kau yang layak ditinggikan. mau lepas kakinya buat jam. Saya udah. Coba. Ajarkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan. Mau lompat buat Tuhan. Come on. Say. Sambil sorakan. Haleluya. Yeah, 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 yeah. Satu suara. Ajarkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami Kau Tuhan. sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Semua. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajarkan
Sungguh ajaib Tuhan kita saudara, Dia Raja yang mulia adanya. Pada saat ini saudara, kita mau datang lebih dalam lagi. Saya undang untuk semua jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau datang dalam penyembahan kita pada saat ini. Kita mau datang lebih dalam lagi. Kita mau berkatakan dengan iman kita bahwa kami perlukan Engkau Bapa. Kami perlukan Engkau Tuhan Yesus. Kami perlukan Engkau Allah Roh Kudus. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Haleluya. Haleluya. Pada saat ini kita mau datang lebih dalam lagi saudara. Sekalipun Tuhan mengizinkan badai hidup menerpa kita saudara, percayalah bahwa Tuhan juga yang akan meredakan itu semua. Amen. Karena itu kita mau perkatakan kami perlukan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal kembali lagi. Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami dapat berseru Tuhan? Kemanakah kami Berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kami perlukan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami perlukan Kau Tuhan. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Inilah setiap pernyataan kami Tuhan. Inilah setiap perkataan kami Yesus. Kami perlukan Kau Bapa. Kami butuhkan Kau Yesus. jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Terima kasih Yesus. Kami butuhkan Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
butuhkan Kau Tuhan. Kami butuhkan Kau Yesus. Kami tidak dapat berjalan sendiri Bapa. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Sungguh benar Bapa. Kami memerlukan kuasa-Mu Yesus. Zaman boleh semakin susah Tuhan. Sakit penyakit boleh banyak melanda bumi ini Tuhan. Permasalahan boleh semakin banyak kami hadapi. Tapi kami mau terus Tuhan berpegang hanya padamu saja Yesus. Kami mau percayakan kehidupan kami hanya kepadamu saja Tuhan. Kami mau beriman sepenuhnya hanya padamu Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau selalu pegang janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik-Mu Tuhan. Kau mau pegang setiap kehidupan kami Yesus. Jangan biarkan kami terombang-ambingkan di akhir zaman ini Bapa. Tapi biarlah kami semua ini Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan di dalam Kau Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah setiap pujian dan penyembahan kami. Sudah kami naikkan kepadamu Yesus. Biarlah ini semua Tuhan boleh menjadi pujian yang sejati. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mohon ampunan ku tak berdosa. Ku mohon agarnya sertaku senantiasa. Ku mohon dihantar
Shalom, selamat pagi semua jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Mangga II yang terkasih. Kita bersyukur kita boleh kembali hadir di dalam kebaktian online ini, dan biarlah kita akan bersungguh-sungguh untuk kembali mengikuti acara ibadah kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan menyanyikan satu pujian. Aku mau setia. Padamu Tuhan, aku mau setia padamu selalu. Aku mau setia padamu Kita akan berdoa untuk memulai mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur karena kami masih boleh mengikuti ibadah melalui online ini Tuhan. Dan biarlah kami mau menyiapkan hati kami. Walaupun kami tidak ada di dalam gereja, tapi kami ada di rumah kami masing-masing. Kami tahu Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kami percaya hadirat-Mu tetap ada. Anugerah-Mu tetap ada. Dan biarlah kami mau tetap setia untuk mengiring kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah pagi ini Engkau akan buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau mau tolong bagi hamba-Mu yang akan bawakan kebenaran firman-Mu. Sucikanlah kan buah lidah-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau saja yang akan berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pada pagi ini, saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu jangan berbuat dosa lagi.
Firman Tuhan ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai yang ke-11. Tapi kita tidak membaca semuanya. Ya, sebelum saya mulai dengan membacakan kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membacakan satu inspirasi bagi kita. Satu kali di dalam satu desa, ya ada kakak beradik. Kalau di desa itu banyak sekali ternak ya. Dan satu hari adik yang laki-laki itu dia berusaha untuk bermain, maksudnya tujuannya adalah bermain. Dia membawa ketepel ya, dan dia mengisi dengan batu dan dia mulai mengarahkan sesuatu yang dia tuju. Tetapi alangkah sayangnya batu yang ditujukan kepada satu sasaran tapi meleset dan mengenai seekor bebek. Akhirnya bebek tersebut meninggal atau mati ya. Dan kemudian dia merasa itu sangat takut dengan orang tuanya. Pasti orang tuanya marah. Ya, dia pikir seperti itu. Dan kemudian dia berusaha untuk mengubur bebek tersebut supaya tidak ketahuan. Tetapi ada kakaknya yang perempuan itu melihat. Dia tidak sadar pada waktu dia menggali tanah itu dan mengubur bebeknya itu. Ya. Dan kakaknya waktu dia bertemu di rumah, di dalam ruangan, di kamarnya, lalu kakaknya mulai bilang, ingat bebek, ya. Katanya ingat bebek, ya. Dan dia merasa takut sekali. Dan kemudian hari-hari itu akan dilalui dengan sangat luar biasa. Hatinya itu menjadi sepertinya sangat gundah gulana ya. Dan dia pikir bahwa dia pasti akan ketahuan ya. Dan kakaknya membuat perjanjian. Kalau kamu mau menuruti perintah saya tidak akan mengadukan kepada ibu. Tapi kalau kamu tidak mengikuti perintah saya, maka kamu akan saya laporkan kepada ibu. Iya. Dan kemudian ibunya memanggil itu anaknya yang perempuan itu, dan ternyata dia mendapat tugas untuk mencuci piring. Ya. Lalu dia memang orangnya males ini ya, kakaknya ini. Dan dia bilang, tolong bersihkan, kata ibu, untuk piring-piring yang ada di tempat cucian ini. Tapi dia langsung bilang kepada adiknya, Dik, kamu yang harus melakukan ini. Adiknya sebetulnya keberatan karena biasanya tidak dilakukan oleh dia. Tapi dia langsung dengan imbuhan belakangnya itu adalah, ingat bebek. Ya nggak berani dia langsung, dia mencucikan piringnya. Dan masih banyak lain pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kakaknya itu dilempar kepada adiknya. Karena dia takut akan dosa-dosanya. Yaitu telah membunuh bebeknya itu. Tapi pada akhirnya dia tidak tahan lagi. Dan dia menghadap kepada ibunya. Dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja untuk membunuh bebek tersebut. Tapi ibunya mengetahui bahwa itu bukan satu hal yang jahat. Tapi dia telah mengakui semua kesalahannya. Dan baiklah, pada pagi ini kita akan melihat di dalam kitab Mazmur kita ayat 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Di sini dituliskan bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Puji Tuhan ya. Kita lihat seorang raja sangat luar biasa. Dia mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan, dia membuat dosa. Dia bilang tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Karena kalau disembunyikan pun tidak ada artinya. Dan pasti akan ketahuan bahwa Allah itu bilang bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semuanya telanjang seperti itu. Semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin banyak orang-orang yang melakukan kejahatan atau dosa. Apalagi dengan ada media yang sekarang ini,
Ya, kita bisa lihat langsung apa yang dilakukan kejahatan-kejahatan manusia pada akhir zaman ini. Pada saat ini, untuk mencari pekerjaan akan semakin sulit. Karena adanya kondisi seperti sekarang ini, dengan adanya virus corona ini. Bukan di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Pemerintah melakukan lockdown di mana-mana negara. Berarti tidak melakukan pekerjaan. Tidak ada lagi pekerjaan yang harus dikerjakan, semuanya adalah di rumah. Untung bagi mereka yang memahami IT ya, atau media ini, mungkin mereka masih dapat bekerja. Sejak bulan Maret sampai sekarang ini, pemerintah kita mulai mengendorkan lockdown, PSBB. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Karena seperti perusahaan travel bureau atau biro perjalanan, tempat-tempat pariwisata, pemilik hotel, perusahaan penerbangan tidak dapat melakukan penerbangan karena beberapa negara menutup pintunya karena takut dengan virus yang sedang berkembang ini. Pemilik mal, rumah makan, bank-bank juga tidak berani mereka membukanya. Dan perusahaan merumahkan karyawannya. Perusahaan tidak lagi membayar pegawainya di masa lockdown. Ya. Ada yang membayar separuh, tapi bahkan ada yang tidak membayar sama sekali. Ya. Demikian juga dengan sekolah-sekolah tidak berani buka. Mereka takut tersebar oleh virus corona atau terpapar oleh virus corona ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan benar terjadi. Sekarang ini adalah satu keadaan yang tidak beda jauh dengan kehidupan orang-orang di zaman Nuh. Kalau kita baca di dalam kitab Matius, ini dikasih tahu bahwa Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Berarti kita sekarang hidup di zaman di mana kedatangan Anak Tuhan itu sangat dekat. Pengangkatan orang-orang yang percaya sangat dekat. Di mana kejahatan manusia menjadi lebih besar di bumi dan di bawah segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat yang kelima saya ulang bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan di bawah segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Tapi orang yang percaya diperingatkan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini tertulis dalam Matius 24 ayat 42. Sebagai umat tebusan Tuhan, kita dipersiapkan untuk menjadi calon mempelai Kristus. Calon mempelai Kristus itu dituntut supaya menjaga kualitas kerohanian kita sampai akhir. Kita harus benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus usahakan. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita juga harus berani berkata tidak terhadap segala bentuk dosa. Supaya ketika sang mempelai laki-laki datang, ia mendapati kita tidak bercacat celah. Jangan sampai kita dikatakan bodoh. Di dalam ayat firman Tuhan dikasih tahu di dalam Galatia ayat 3 di sini dituliskan bahwa adakah kamu sebodoh itu
Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri dengan di dalam daging? Sudah mengawali dengan berjeri lelah di dalam roh dan mengakhiri perjalanan iman di dalam daging. Dikatakan bahwa manusia yang sangat bodoh untuk datang pertama kali adalah dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Tadi saya baru ketemu dengan satu jemaat kita. Dia adalah ojek online. Dia duduk di pinggir dekat gereja sini. Dan kemudian ada seorang di tempat tambal ban, ada seorang yang mengatakan, kamu mau nggak dapat orderan yang banyak? Mari, saya akan memberikan kamu sesuatu supaya kamu bisa mendapatkan orderan yang banyak. Pada saat itu jemaat ini melihat bahwa orang yang menambal ban itu dia bilang, ini lihat buktinya penambal ban ini dia telah mendapat banyak orderan. Ternyata dia didoa-doakan ya, atau dijampi-jampi seperti itu. Dan dia bilang ini dia berhasil. Tapi dia sangat luar biasa. Dia menolak. Ya, dia bilang tidak, saya tidak mau menerima hal seperti itu. Karena saya tahu bahwa akhirnya pasti akan mendapat hukuman dari Tuhan. Ya. Bukan banyakkah sekarang orang ini juga pindah kepercayaan yang sebelumnya setia, tapi akhirnya mereka pindah kepada kepercayaan yang lain. Ya itulah mungkin seperti yang tadi saya bilang. Demi untuk mendapatkan uang, mereka sah-sah aja untuk menerima hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan roh itu. Yang diawali dengan roh, tapi kemudian diakhiri dengan daging. Untuk mendapatkan kesia-siaan, kejahatan itu semakin meningkat. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang jahat itu, maka akhirnya kejahatan itu semakin meningkat. Firman Tuhan mengingatkan kita, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Ini terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 11. Dikasih tahu bahwa memang sangat sulit untuk orang-orang yang berbuat baik. Untuk berbuat cemar mungkin lebih mudah. Tapi Tuhan mau supaya mengatakan bahwa di hari-hari yang terakhir ini, biarlah yang cemar semakin melakukan kecemarannya. Dan barang siapa yang benar, teruslah berbuat kebenarannya. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8a, di situ dituliskan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Itu adalah karakter daripada iblis. Ya. Dia selalu mengajak pengikutnya bersama-sama dengan dia. Kalau nanti Yohanes 8 ayat 44 dikasih tahu di situ bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Dia tidak hidup di dalam kebenaran. Begitu pula kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, pasti kita adalah pengikut daripada iblis. Iblis sangat tahu benar bagaimana cara menjerat manusia di dalam menghadapi masalah-masalah yang sukar seperti sekarang ini. Tuhan Yesus pun dia mencobai. Tuhan Yesus sendiri pun dicobai. Saudara bisa melihat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya tidak bacakan. Tuhan Yesus sendiri dia berani mencobainya. Uang, harta, jabatan, popularitas, ini adalah pertolongan instan yang ditawarkannya. Seperti tadi. Maukah kamu mendapat orderan yang banyak? Saya akan membuat kamu mendapat orderan yang banyak. Tapi dengan ada segala sesuatunya. Ya, dengan jampi-jampi mungkin.
atau dengan hal-hal yang tidak baik. Kita harus mengetahui ya, kalau kita menerima itu, pada akhirnya pasti kita akan kecewa. Berarti kita tidak akan mendapat keselamatan yang telah ditawarkan oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Tidak usah mendapat imbalan segala sesuatu, asal kita percaya saja. Tapi kalau kita menerima dari orang-orang yang katanya memberikan orderan yang banyak seperti tadi, tapi dengan mempergunakan kuasa kegelapan, kita tahu pasti bahwa ada harga yang harus dibayar. Dan kita lihat tadi bahwa uang, harta, jabatan, popularitas adalah pertolongan yang instan yang ditawarkan oleh iblis. Supaya manusia itu meragukan kuasa Tuhan dan jatuh di dalam dosa. Tentu kita tidak mau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau tetap setia mengiring kepada Tuhan. Kita harus berhenti berbuat dosa. Dan jangan kita diprovokasi oleh iblis. Karena Tuhan akan segera datang. Tanda-tandanya sudah terlihat di dalam dunia ini. Kita akan tetap setia. Kita tidak lagi melakukan dosa. Seperti Daud tadi bilang bahwa semua tidak ada yang disembunyikan. Kalau saya ulang kembali di ayat yang pertama tadi, dikasih tahu bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kalau kita pada saat ini masih memiliki keterikatan di dalam dosa, mari kita datang kepada Dia. Dia Maha Pengampun. Biarlah kita seperti Raja Daud ini, bahwa kesalahanku tidak ada yang kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan tentang pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau akan mengampuni kesalahan karena dosaku. Bagaimana dengan kita? Jangan kita tobat tapi setiap kali juga kumat. Ya. Di dalam gereja kita bertobat, tapi di luar Tuhan atau di luar rumah Tuhan, kembali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah pada pagi ini kita mau ikut apa yang Tuhan katakan. Kita mau tetap setia membaca kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, semua tertulis di dalam Alkitab kita. Kemungkinan besar kita sulit untuk membawa buku Alkitab itu kemana-mana. Tapi sekarang di era yang sangat maju ini kita bisa membawa Alkitab kita itu di dalam smartphone kita. Biarlah kita berusaha untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan smartphone kita ini dipergunakan untuk chatting, untuk hal-hal yang tidak penting. Atau kita juga mungkin mendownload itu game-game, ya. Tapi kita berusaha untuk mencari firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya melalui Dialah kita bisa dikuduskan, kita bisa disucikan. Dan kita percaya pada waktu sangkakala berbunyi, kita akan terangkat semua. Dan jangan sampai kita tertinggal. Terlebih lagi pada hari di mana Yesus datang ke dalam dunia ini. Allah yang sendiri akan datang ke dalam dunia ini. Itu pasti akan lebih lagi. Jangan kita sampai tertinggal pada waktu pengangkatan. Baca kembali firman Tuhan. Direnungkan dan dilakukan. Puji Tuhan. Pembawaan firman Tuhan selesai. Dan biarlah kuasa Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam hati kita untuk selalu mengingatkan kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai membawakan kebenaran firman-Mu
Dan biarlah Engkau saja yang akan lebih lagi menolong kepada kami. Supaya kami boleh tetap setia mengiring kepadamu Tuhan. Berikanlah hati kami untuk yang selalu menerima kebenaran firman-Mu. Berikanlah hati kami untuk selalu menyembah kepadamu Tuhan. Berikanlah kami untuk selalu mencintai-Mu Tuhan. Kami tahu pada saat kami sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman-Mu dan melakukan, kami boleh diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur, biarlah hamba-Mu ini berdoa untuk jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah di Mangga 2 ini. Supaya makin hari, makin lebih dekat kepadamu Tuhan. Makin melekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau akan tolong untuk mereka yang dalam keadaan kesulitan Tuhan. Karena keadaan Engkau selalu menyertainya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami serahkan semua jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Baik, saya akan membacakan pengumuman pada pagi hari ini. Hari Senin dan hari Rabu kita ada latihan online. Dan hari Selasa kita juga ada ibadah doa syafaat. Ya, dilaksanakan dari jam 6 sore sampai selesai. Dan hari Kamisnya kita ada ibadah PPK seperti biasa. Dan hari Jumat kita juga ada ibadah kaum wanita, dilaksanakan jam 3 sore. Dan pada malam harinya dilanjutkan ibadah kaum pria. Ya, jadi setiap minggu kita akan melakukan ibadah kaum pria ini jam 7 malam saudara. Dan hari Sabtunya kita juga akan ada ibadah Desmut atau dewasa muda pada jam 18.30 atau jam 6.30 sore ya. Dan minggu seperti biasa kita ada ibadah live di tempat ini jam 8 pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oh janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari ini kami sudah melaksanakan ibadah kami dengan Engkau Tuhan. Dan kami telah menyelesaikannya dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami berjalan dengan baik. Itu semua karena Roh Kudus yang memimpin kami untuk dapat berbakti, untuk dapat menikmati dan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan kepada kami semua. Khususnya bagi pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan. Dan mereka juga mendapatkan urapan-urapan yang baru. Terlebih lagi dalam pemberitaan firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah mendapatkan satu rema bagi kami, yaitu keselamatan yang kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Engkau antarkan kami dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun juga. Dan Engkau akan kembalikan lagi pada jam-jam ibadah kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Mari kita mengangkat hati kita dan kedua belah tangan kita untuk diberkati oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Haleluya. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau akan semakin naik dan bukan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang sangat indah yang kami sudah nikmati untuk kami semuanya dan diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami dan hidup kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin.